Wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan para Presiden Republik Indonesia terdahulu kembali mencuat. Pertemuan ini dinilai penting sebagai upaya merajut rekonsiliasi politik pasca pemilu 2024, tapi juga momentum strategis untuk membahas masa depan bangsa. Jika terwujud, pertemuan tersebut tidak sekedar seremoni, namun menjadi ruang diskusi antar pemimpin bangsa untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan. Menariknya, sebelum para presiden terdahulu dan Presiden RI terpilih bertemu, justru putra-putri mereka lebih dulu menunjukkan kedekatan. Mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Gibran Rakabuming Raka yang berkumpul bersama saat momen ulang tahun Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hadi Prasetyo, putra dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan anak-anak hingga menantu dari presiden-presiden RI terdahulu pun ikut dalam acara tersebut. Lantas, apakah momen berkumpulnya anak-anak presiden dari masa ke masa ini akan diikuti dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan para presiden terdahulu? Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita di segmen kali ini. Anak-anaknya udah, kapan orang tuanya? Ya, mumpung momen masih Ramadan nih, Betul. bisa lah bukber-bukber ya kan. Atau mungkin nanti pas Lebaran kali. Karena kalau dilihat waktunya ini minggu terakhir nih buat bukber nih. Dikebut, ayo. Nah, kita juga akan membahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro selaku politisi PDIP. Selamat pagi. Mas Seno. Pagi Mas, pagi Mbak. Selamat pagi. Semangat kita. Semangat dong. Ini enggak, semangatnya semangat apa nih? Semangat kumpul-kumpul apa semangat? Semangat kumpul-kumpul kayaknya. Gitu ya. Dan juga ada Mas Adi Praitno selaku analis politik. Selamat pagi Mas Adi. Mas Adi. Pagi. Saya juga mantap ini. Iya. Dan nanti yang akan bergabung juga lewat sambungan Zoom ada Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Kita kemana dulu nih? Kita ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, tadi kita sudah melihat ya, kumpul-kumpul anak-anaknya udah begitu kan. Tapi dalam paket pengantar kita tadi kayaknya ada yang kurang. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Kurang satu nih. Kapan Ibu Mega? Kumpul-kumpul yang mana dulu nih? Kumpul-kumpul bukber, kumpul-kumpul dengan acara-acara di beberapa kesempatan sebelumnya juga kan sempat selalu diundang begitu ya. Kira-kira kapan? Apakah ada kemungkinan Ibu Mega hadir? Ya, yang pertama kalau kita ngelihat tadi apa yang ditayangkan, itu kan udah sebenarnya clear ya. Ada di acara informal itu pun waktu acara ulang tahun Mas Didit, itu kan pada kumpul semua. Dari mantan-mantan anak-anak mantan presiden, keluarga-keluarga presiden itu pada hadir di sana. Dan termasuk keluarga besar Bung Karno. Ada Mas Guru Soekarno Putra yang hadir di situ. Lalu ada Mbak Puan Maharani dan Mbak Pinka. Dan ini adalah semuanya adalah bagian dari keluarga besar Bung Karno. Nah, itu menggambarkan bahwa memang di bulan Ramadan ini kan suasananya adalah suasana silaturahmi nih. Suasana yang sebenarnya penuh berkah, dan di dalam suasana politik pun ada tensi cooling down yang kelihatan betul. Bahwa semua menahan diri, kita ingin menjaga hubungan dengan banyak pihak. Apalagi yang ulang tahun Mas Didit, selain adalah putra presiden, beliau juga punya pergaulan dan komunikasi yang sangat luas. Artinya memang berkawan, bersahabat, berteman, di dalam konteks personal di luar sekedar hubungan sebagai sesama anak mantan presiden. Jadi itu menggambarkan bahwa yaitu tradisi partai kami juga seperti itu. Di PDI Perjuangan kita mengedepankan gotong royong dan punya tradisi menghormati silaturahmi. Itu sih. Berarti tradisi ini nanti lanjut ke orang tuanya? Ya kita lihat nantilah. Tapi kan kita lihat bahwa memang situasi hari ini secara konsisten kita sudah menyampaikan semua publik sudah tahu bagaimana PDI Perjuangan punya sikap terhadap pemerintahan saat ini. Satu, itu tidak bisa dikeluarkan dari konteks hari ini kita bicara. Bahwa kita tidak di dalam pemerintah itu adalah satu ketegasan posisi. Tetapi di sisi yang lain kita juga dari awal mengatakan bahwa kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berharap hubungan itu bisa terjadi dengan saling hormat-menghormati. Pak Prabowo menghormati posisi kami menghormati peran yang dilakukan Pak Prabowo, termasuk peran kami dalam menjalankan fungsi kritik dan check and balance yang proporsional. Nah, itu. Jadi kalau masalah pertemuan saya rasa
tanpa pertemuan sekalipun, itu kan sebenarnya sikap kami sudah sangat clear, gitu Pak. Tapi apakah kemudian pertemuan kemarin juga dimaknai bahwa ini pesan dari Ibu Puan begitu ya, yang memang kan kemarin kan sempat meminta untuk menjaga kehangatan, hubungan romantisme salah satunya dengan Pak Jokowi. Apakah kemudian PDIP akan memaknai ini sebagai satu kesatuan yang mana memang ini loh kehangatan yang harus dijaga seperti itu, sedikit melunak? Satu, saya rasa sebagai manusia Indonesia hari ini, itu multi peran lah yang dijalankan oleh kita semua. Saya di sini sebagai politisi partai, di kampus jadi mahasiswa, contoh paling mudah. Nah, di dalam konteks itu Mbak Puan juga menjalankan banyak fungsi. Satu sisi tentunya sebagai ketua DPP, salah satu kader partai terbaik yang dimiliki PDI Perjuangan. Di sisi yang lain juga beliau menjalankan tugas negara sebagai ketua DPR RI yang harus profesional dan tentu saja menjalin silaturahmi dan hubungan yang baik dengan semua pihak. Dan dalam konteks itu tentu kita mendukung apa yang disampaikan oleh Mbak Puan untuk menjaga tradisi dan merawat silaturahmi kepada banyak pihak. Nah, tetapi tentu saja di dalam konteks pertemuan, apalagi antar pemimpin, kalau bicara Bu Mega misalnya, maka itu konteksnya ada multiple konteks. Salah satunya tentu saja timing, momentum yang paling tepat, dan tentu saja adalah tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan simbolis. Kalau Bu Mega sebagai ketua umum partai, lalu apa yang kemudian bisa ditindaklanjuti dari suatu pertemuan untuk bangsa dan negara, itu yang harus dipikirkan matang. Nah, jadi timingnya belum tepat. Kalau fungsinya diubah sedikit sebelum ke Mas Adi ya, di fungsinya diubah sedikit lah, mungkin bukan mantan presiden membahas politik atau bangsa, lebih kayak reuni-reuni kecil aja gitu, reuni-reuni doang, sahabat lama. Kalau masalah reuni berarti kan itu masalah informal saja. Itu nggak bisa? Ya, itu bisa nanti kapanpun peluang silaturahmi itu tentu saja dijaga dan dihormati oleh partai. Mas Adi itu udah nahan dari tadi mau komen. Jadi apalagi kalau urusan ngopi-ngopi kan itu kan ya nanti kita bisa pikirkan lah. Tapi buat kami yang penting kerangkanya adalah apakah kemudian sesuatu yang ditampilkan oleh para pemimpin bangsa kita itu kemudian endingnya muaranya manfaatnya apa nih buat masyarakat. Itu tentu yang harus kemudian kita terus matangkan. Oke, dikit lagi. Tapi sejauh ini ada undangan nggak, misalnya dari pihak Pak Prabowo gitu? Tentu saja kedua belah pihak antara Bu Mega dan Pak Prabowo dalam konteks kepartean kita juga mengharapkan yang terbaik untuk para pemimpin. Saya mengharapkan yang terbaik. Ada tidak? Apanya? Undangannya. Dalam konteks ingin bertemu, saya rasa dua-dua punya keinginan itu untuk melakukan pertemuan kalau antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Kalau dan masih itu dirasa-rasa berarti belum lah ya. Sebenarnya belum ada undangan formal juga ya, panggilan atau... Ya, itu sudah wacana lama, artinya bukan suatu berita atau gagasan baru, dan sebuah wacana yang sudah lama didoakan oleh banyak orang di Republik ini bisa segera terjadi. Ya, kita harapkanlah nanti bisa ada momentum yang tepat. Apalagi ini kan momentum yang baik di bulan Ramadan, tapi tentu saja kita juga hari ini sebenarnya punya membagi fokus ke berbagai konsentrasi. Selain kasus di PDI Perjuangan hari ini, sekjen kami menghadapi kasus hukum, ada juga momentum penting konsolidasi Kongres. Jadi di poin-poin itu kita masih membagi-bagi energi. Baik. Mas Adi, mungkin kayaknya menu nasi goreng bukan menu yang pas untuk berbuka puasa begitu ya. Jadi pertemuan ini belum bisa terlaksana. Mungkin melihatnya tanggapannya seperti apa dari Mas Eno tadi? Ya, saya kira ada yang substantif dan ada yang simbolik. Yang kita bicarakan itu selama ini adalah hal-hal yang sifatnya simbolik. Bertemu, guyup, kumpul-kumpul, ada makan bersama, dan seterusnya. Secara simbolik, masyarakat kita itu senang kalau pemimpin itu suka bertemu, karena bagi mereka itu adalah semacam pesan bagaimana pemimpin-pemimpin itu akur dan tidak ada konflik apapun yang kemudian bisa dipertentangkan. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, apakah kalau bertemu persoalan kebangsaan itu selesai? Enggak juga kan? Problem-problem kebangsaan per hari ini ya saya kira masih begitu pelik dan begitu banyak yang belum tuntas. Padahal per hari ini sekalipun nyaris tidak ada ketua umum partai, nyaris tidak ada mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang tidak sami'na wa ta'na dan tidak lurus dengan pemerintahan hari ini. Hal-hal yang sifatnya substantif adalah orang kemudian bicara, untuk apa bertemu dan bersilaturahmi kalau semuanya sudah bisa dikomunikasikan dan kerjasama. PDIP betul posisi politiknya hari ini jadi oposisi, tapi hampir semua keputusan politik pemerintah PDIP paling depan, PPN 12% paling depan, MBG dukung paling depan, revisi undang-undang TNI paling depan, dan seterusnya.
Orang kan bertanya, untuk apa kumpul-kumpul makan nasi goreng? Kalau semuanya itu bisa selesai dengan tanpa pertemuan-pertemuan apapun. Itulah yang saya maksudkan. Ada yang simbolik, ada yang substantif. Yang saya kedepankan justru adalah hal-hal yang sifatnya substantif. Ya kalau perlu tidak bertemu ya tidak harus bertemu. Yang penting persoalan kebangsaan kita selesai. Pikiran-pikiran mantan presiden bisa diserap, bisa diinfiltrasi, dan kemudian bisa dijadikan sebagai feedback bagaimana untuk mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Kan gitu aja, Mas. Nah, efisiensi bagi saya bukan hanya soal di lembaga dan kementerian. Ketemu-ketemunya juga efisiensi juga boleh dong. Yang penting intinya selesai. Kan kira-kira begitu jalan ceritanya, Pak. Ya, tapi kan biasa ketemu di luar kan bisa di rumah aja kan gitu. Betul, bisa bertemu di mana aja dan bisa di ngobrol saja. Cuman di luar hal yang sifatnya simbolik dan substantif, orang selalu mengatakan, kalau mantan-mantan presiden itu tidak bertemu dalam satu forum, pasti ada syai'un-syai'unnya. Syai'un-syai'un itu ada sesuatu. Ada sesuatu yang tersumbat. Dan itu sudah terkonfirmasi secara umum. Misalnya Mbak Mega itu dengan Pak SBY dari dulu memang rada-rada kurang oke hubungannya. Betul. Betul bahwa di forum-forum tertentu, pelantikan presiden, hari ulang tahun, Agustusan bertemu. Tapi kan gesturnya kan tidak terlampau kelihatan akrab. Apalagi dengan Pak Jokowi. Publik tahu persis. Konflik politik yang belum genap setahun, mendidihnya Mas Seno itu kan belum kelar-kelar juga. Jadi memang sakit hatinya terlalu dalam gitu ya, Ini Mas Hadi, hubungan segitiga, termasuk juga mungkin kita melihat secara gestur antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, tentu tidak pernah ada friksi yang kemudian berhadapan-hadapan. Tapi kan gesturnya menunjukkan rada-rada kurang akrab kan. Nah, beda ceritanya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dengan Jokowi oke, dengan SBY oke, dengan Mega oke. Inilah yang kemudian menjadi pembicaraan hari ini, bahwa Pak Prabowo bisa menjadi bridging yang menjembatani mantan-mantan presiden yang mungkin rada-rada kaku bisa bertemu. Seperti halnya Mas Didit yang bisa menjadi bridging di mana mantan-mantan anak presiden bisa bertemu dalam acara-acara informal. Kan gitu jalan ceritanya, betul. Kan? Saya juga mau minta pendapat Bang Herzaki Mahendra, ini sudah bergabung. Kalau dari Bang Herzaki atau Partai Demokrat sendiri, setuju nggak kira-kira wacana kumpul-kumpul Presiden Prabowo Subianto dengan presiden-presiden terdahulu ini bisa direalisasikan gitu? Tapi nanti Bang Herzaki, kita harus jeda terlebih dahulu, sesaat lagi kita akan kembali.